Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami jenis-jenis pipa dan sambungan pipa. Yang kedua, peserta didik mampu memahami tentang fungsi-fungsi pipa dan sambungan. Yang selanjutnya, pengertian plumbing. Plumbing merupakan perpaduan antara teknologi dan seni perpipaan, serta peralatan pendukungnya untuk menyediakan air bersih ke tempat yang dikehendaki dalam bentuk kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Dengan memenuhi syarat yang berlaku, serta membuang air bekas dan atau air kotor dari tempat-tempat tertentu tanpa mencemari bagian lingkungan lainnya, untuk menciptakan kondisi dan suasana yang nyaman sesuai dengan standar yang berlaku. Habis itu selanjutnya jenis-jenis macam-macam pipa. Yang pertama ada pipa PVC atau polychloride. Yang kedua pipa PPR atau polypropylene random. Yang ketiga pipa HDPE atau high density polyethylene. Yang keempat pipa tembaga. Yang kelima pipa baja karbon. Yang selanjutnya, pengertian pipa PVC. Pipa PVC adalah salah satu jenis pipa yang paling umum digunakan dalam proyek konstruksi, terutama untuk instalasi air bersih dan limbah. Pipa ini terbuat dari polivini klorida plastik yang kuat dan tahan terhadap korosi, sehingga cocok digunakan dalam lingkungan yang lembab. PVC juga ringan, mudah dipotong dan dihubungkan, sehingga memudahkan proses instalasi. Kegunaan pipa ini untuk instalasi air bersih, saluran pembuangan air limbah, sistem irigasi, dan ventilasi. Yang selanjutnya, pipa PPR atau polypropylene random. Polypropylene random atau pipa PPR telah menjadi bahan yang sangat diandalkan dalam industri perpipaan modern. Dikenal karena kekuatan, ketahanan, dan keandalannya. PPR telah menjadi pilihan utama untuk berbagai aplikasi perpipaan dan distribusi air, hingga sistem pemanasan dan pendinginan. Salah satu keunggulan utama PPR adalah kekuatannya yang tinggi. Material ini mampu menahan tekanan tinggi dan beban mekanis tanpa mengalami deformasi atau kebocoran. Hal ini membuatnya ideal untuk digunakan dalam sistem perpipaan yang membutuhkan ketahanan yang luar biasa terhadap tekanan dan beban. Selain kekuatan, PPR juga dikenal dengan ketahanannya terhadap korosi. Material ini tidak rentan terhadap korosi yang disebabkan oleh air atau bahan kimia lainnya, memastikan bahwa sistem perpipaan tetap berfungsi dengan baik selama bertahun-tahun tanpa memerlukan perbaikan atau penggantian yang sering. Selanjutnya, pipa HDPE atau High Density Polyethylene. Pipa HDPE adalah pipa untuk distribusi air bersih yang bersertifikat drinking water sesuai Permenkes 492, sehingga aman untuk mengalirkan air minum. Pipa jenis ini juga lebih tahan gempa dan pastinya aman untuk daerah pegunungan yang terjal. HDPE sendiri sebenarnya merupakan singkatan dari High Density Polyethylene. Pipa ini biasanya dikenal juga dengan nama pipa PE atau pipa PE 100. Ciri paling nampak dari pipa jenis HDPE atau PE yaitu memiliki warna hitam dengan 4 strip biru sepanjang badan pipa. Material pipa ini terlihat dari bahan minyak bumi dengan berbagai karakteristik yang sangat menguntungkan. Karakteristik yang dimiliki oleh material HDPE yaitu yang pertama, tingkat kekuatan dan kelenturan lebih tinggi, sehingga pipa jenis HDPE tidak tidak mudah mengalami kerusakan, baik karena faktor kesengajaan maupun karena faktor alam.
Yang kedua, tingkat keretakan lebih rendah karena ikatan molekul antara yang satu dengan yang lain cenderung lebih kuat daripada material jenis pipa lainnya. Kelebihan dari pipa HDPE memiliki tingkat ketahanan dan kelemahan yang kekuatan yang tinggi, sehingga mampu bertahan dalam berbagai cuaca dan kondisi lingkungan. Material yang digunakan adalah material termoplastik. Material ini akan mengalami penyusutan kekuatan saat temperatur meningkat. Suhu kerja optimum sendiri adalah 20 derajat Celcius dan maksimum 40 derajat Celcius. Jika suhu dan tekanan kerja melebihi batas maksimum, maka akan terjadi penurunan livoten dan kekuatan pipa. Sifatnya yang lentur dan fleksibel membuat proses instalasi distribusi air pada pipa jadi lebih mudah dibandingkan dengan pipa air material lainnya. Jika dibandingkan dengan pipa logam, pipa DPE memang lebih ringan. Dengan demikian, proses instalasinya jauh lebih mudah dan juga lebih murah dari segi penanganan dan transportasi. Setidaknya terdapat tiga jenis sistem penyambungan untuk pipa PE 100, yaitu yang pertama sistem kompresional joint yang bekerja tanpa batasan bantuan mesin. Yang kedua, Wolf Fusion Joint, yaitu metode pemasangan pipa PE 100 dengan bantuan mesin welding mekanik. Yang ketiga, pipa HD Electrofusional Joint. Sistem penyambungan ini memanfaatkan panel listrik untuk menghasilkan panas dalam proses melelehkan kedua sisi pipa yang akan disambungkan. Spesifikasi dari variasi pipa HDPE dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama PN strip 6,3 dengan tekanan 6,3 kg. Yang kedua PN min strip 8 untuk tekanan 8 kg. Yang ketiga PN min strip 10 untuk tekanan 10 kg. Yang keempat PN 112,5 strip 12,5 untuk tekanan 12,5 kg. Yang kelima PN negatif 16 untuk tekanan 16 kg. Yang selanjutnya ada pipa tembaga. Pipa tembaga material yang umum digunakan pada sistem pendinginan udara atau AC. Pipa tembaga memiliki keunggulan dibandingkan pipa jenis lainnya, yaitu tahan korosi, tahan panas, dan tahan terhadap tekanan tinggi. Pipa tembaga pada AC yang dinilai berkualitas harus memenuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah dan industri yang mencakup kualitas bahan, ketahanan, dan ketelitian dalam produksi. Standar dari pipa tembaga berkualitas yaitu memiliki tekanan korosi yang baik, tidak mudah mengalami deformasi dan pecah ketika digunakan pada kondisi kerja yang berat, dan memiliki tingkat ketelitian yang tinggi selama produksi untuk memastikan konsisten dalam ukuran dan bentuk. Pipa tembaga dapat ditemukan dalam berbagai ukuran dan jenis, seperti pipa tembaga murni, pipa tembaga berlapis, dan pipa tembaga aluminium berlapis. Yang selanjutnya, pipa baja karbon. Pipa baja merupakan jenis pipa yang dikenal akan kekuatan dan daya tahannya yang lebih baik dari jenis pipa lainnya. Sehingga jenis pipa ini dapat digunakan untuk mengalirkan berbagai fluida yang dianggap ekstrim dengan sistem pemipaan yang aman. Jenis pipa ini memiliki resistensi tinggi sehingga mampu menahan tekanan internal juga eksternal. Bahkan untuk perlakuan getaran atau
Bahkan kejut sekalipun, jenis pipa yang satu ini juga umumnya dibuat pada tekanan yield yang cukup tinggi yaitu 210 hingga 350 MPa. Sementara itu, untuk kekuatan tarikannya dapat mencapai 340 hingga 650 MPa. Kelebihan pipa baja karbon. Yang pertama, anti karat. Umumnya pipa berbahan dasar baja merupakan jenis pipa yang memiliki keunggulan tahan terhadap karat. Yang kedua, harga yang terjangkau. Jenis pipa ini merupakan salah satu jenis pipa yang dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Yang ketiga, tahan banting. Jenis pipa yang terbuat dari baja ini memiliki sifat anti pecah dan tahan banting sehingga pipa baja dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, perlapisan yang kokoh. Lapisan seng yang ada pada jenis pipa ini juga memberikan perlindungan kokoh. Pipa pun tidak akan mudah rusak saat pengiriman barang ataupun pemasangan. Bahkan, jenis pipa ini disebut sebagai salah satu baja yang memiliki perlindungan logam terkuat dari jenis-jenis pipa yang lainnya. Yang selanjutnya, jenis-jenis pipa baja. Yang pertama, pipa baja karbon steel. Pipa baja karbon steel adalah jenis pipa yang secara komposisi tersusun atas perpaduan besi dan karbon. Kandungan karbon pada pipa baja karbon biasanya kurang dari 1,7%. Selain kandungan karbon, pipa jenis ini juga mengandung mangan kurang dari 1,65%, aluminium serta silikon. Selain itu, pipa jenis ini juga mengandung ikontomian seperti oksigen atau O, belerang atau S, nitrogen atau N1, dan tidak ada batasan minimal yang ditentukan untuk elemen seperti Cr, Ni, Al, Co, Mu, Ni. Saat ini sendiri pipa jenis carbon steel terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama NCS atau low carbon steel. Jenis pipa ini memiliki kadar karbon di bawah 0,25%. Yang kedua MCS, Medica Carbon Steel. Jenis pipa ini mengandung kadar karbon 0,25% sampai 0,6%. HCS atau High Carbon Steel. Jenis pipa ini mengandung kadar karbon 0,6% sampai 1,4%. Perbedaan kadar kandungan karbon dalam pipa dapat menyebabkan perbedaan sifat ketangguhan dan kekerasan pipa. Umumnya, pipa jenis carbon steel digunakan pada industri pembangkit listrik dan pembangkit energi. Selain industri listrik, pipa jenis ini juga bisa dipakai untuk industri hidrokarbon, industri kimia, dan berbagai industri lainnya yang menggunakan fluida dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Yang kedua, pipa baja padasa atau alloy steel. Jenis pipa baja berikutnya adalah baja campuran paduan atau alloy steel. Jenis pipa ini terbuat dari berbagai elemen material. Tentunya material tersebut memiliki beragam fungsi yang sangat bervariasi memudahkan untuk memudahkan adalah berikut berbagai material dan fungsinya. Yang pertama, karbon digunakan sebagai penambah kekuatan atau yield dan ultimate dan kayu dan daya kaku pipa. Silikon digunakan sebagai reusiner yang mampu menangkap oksigen terlarut, menghindari porositas dan meningkatkan
cancelability. Yang ketiga, mangan berfungsi sebagai campuran untuk meningkatkan daya tahan pipa. Yang selanjutnya, material kaum berfungsi untuk meningkatkan daya tahan pipa terhadap abrasi serta memberi ketahanan terhadap acas dan suhu yang tinggi. Yang selanjutnya adalah sambungan pipa adalah jenis-jenis sambungan pipa PVC. Sambungan pipa selanjutnya akan saya sampaikan tentang sambungan pipa PVC. Instalasi pipa tidak hanya terdiri dari satu batang pipa, namun terdiri dari beberapa pipa yang disambung untuk mengalirkan air sampai ke outlet terakhir. Jenis sambungan ditentukan berdasarkan jenis material pipa yang dan letak sambungannya. Penyambung untuk pipa PVC cukup sederhana dengan menempelkan dua batang pipa menggunakan penyambung yang tepat. Untuk memperkuat sambungan digunakan sel tape pada sambungannya. Ujung pipa ada yang menggunakan berat dan ada juga yang jenis polos. Sambungan yang berberat pada ujungnya terdapat ulir agar sambungan lebih kokoh meskipun memakai ulir tetapi sel tape tetap digunakan. Sambungan pipa PVC berbagai bentuk alat penyambung dalam penyambungan pipa PVC tersedia dalam model dan bentuk cukup banyak ragamnya. Di antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, elbow untuk menyambung pipa dengan arah 90 derajat dan juga yang 45 derajat. Yang B, flux shock untuk menyambung pipa dengan diameter yang sama. Yang ketiga, reducer socket untuk menyambung dua pipa dengan diameter yang berbeda. Yang keempat, T untuk menyambung tiga batang pipa dengan diameter yang sama. Yang kelima, valve shock untuk menyambung pipa dengan kran atau pipa lainnya yang memiliki berat dalam. Yang selanjutnya sambungan pipa PVC elbow. Elbow pipa PVC yang adalah fitting berbentuk lengkung yang digunakan untuk menghubungkan dua bagian pipa PVC dalam sudut tertentu. Elbow ini memungkinkan pipa untuk berbelok atau berubah arah tanpa memerlukan potongan atau penyesuaian pipa yang kompleks. Bahan PVC atau polyline membuat elbow ini tahan terhadap korrosi dan memiliki durabilitas yang baik. Yang selanjutnya, fungsi elbow pipa PVC. Yang pertama, mengubah arah aliran. Fungsi utama dari elbow adalah untuk mengubah aliran air atau cairan lain dalam sistem perpipaan. Yang kedua, menyesuaikan tata letak pipa. Elbow memungkinkan penyesuaian tata letak sesuai dengan desain atau keterbatasan ruang yang ada. Yang ketiga, mengurangi resiko kebocoran. Dengan menggunakan elbow dapat mengurangi jumlah satu bagian lurus dari potensi titik kebocoran. Jenis-jenis pipa elbow pipa PVC dibagi menjadi dua, yaitu elbow 90 derajat digunakan untuk mengubah arah pipa secara tajam, sedangkan elbow 45 derajat digunakan untuk perubahan arah yang lebih lembut. Yang kedua, elbow reducer. Jenis elbow reducer tidak hanya mengubah arah aliran tetapi juga mengubah ukuran pipa dan satu ujung ke ujung lainnya. Yang selanjutnya sambungan pipa PVC flux shock. Flux shock adalah salah satu jenis fitting pipa yang memiliki kegunaan diantaranya untuk menyambungkan dua aluran air atau pipa yang memiliki ukuran yang berbeda dari kecil ke besar ataupun besar ke kecil. Dengan menggunakan flux shock, tentunya ada beberapa keuntungan diantaranya apabila Anda ingin memperlambat tekanan air, karena dalam pipa yang kecil memiliki tekanan yang stabil, maka akan diperlambat apabila air sudah mengalir pada pipa dengan ukuran
yang lebih besar. Dengan flock shock ini, pipa tidak akan mudah goyang dan lepas bersama ukurannya sangat pas, serta tidak mudah pecah karena terbuat dari bahan yang berkualitas. Yang selanjutnya, sambungan pipa PVC reducer shock. Reducer adalah fitting yang digunakan untuk menghubungkan dua pipa PVC dengan ukuran yang berbeda, mengurangi diameter pipa secara proporsional. Di pasaran, reducer sering juga disebut dengan flock shock. Reducer memiliki dua ujung dengan ukuran yang berbeda, yang memungkinkan pengurangan aliran dari pipa yang lebih besar ke pipa yang lebih kecil. Reducer sangat berguna dalam situasi di mana perubahan ukuran pipa diperlukan, seperti mengurangi aliran air dari pipa besar ke pipa yang lebih kecil, atau menghubungkan pipa PVC dengan peralatan yang memiliki ukuran yang berbeda. Yang selanjutnya, sambungan pipa PVC T. T adalah fitting dengan berbentuk T yang digunakan untuk membagi aliran pipa PVC menjadi dua jalur yang berbeda. T memiliki tiga saluran, satu masukan dan dua keluaran, yang memungkinkan aliran fluida terbagi ke dalam dua pipa yang berbeda. Fitting T sangat berguna dalam distribusi air dalam sistem membutuhkan cabang atau penyaluran ke beberapa titik, seperti dalam sistem saluran air dalam bangunan atau sistem irigasi yang kompleks. Ini biasanya sistem pipa PVC, pipa sambungan pipa reducer shock, sambungan pipa PVC flock shock, dan pipa PVC L-boy. Saya terangkan satu-satu. Untuk pipa PVC L-boy bentuknya seperti L. Itu digunakan seperti pada kran, aliran kran. Dan aliran kran itu dibagi menjadi dua lagi, pipa VC Elbow itu yang biasa sama yang digunakan pada kran. Yang digunakan pada kran itu adalah menggunakan menggunakan alirannya untuk bisa dipasang dengan krannya. Yang selanjutnya, pipa pipa PVC flock shock. Ini sambungan pipa eh, untuk bisa di eh, misalkan kita membangun untuk saluran air. Nah, ada yang pipa kebesaran, ada pipa besar, ada yang pipa kecil. Nah, ini gunanya sambungan pipa PVC Fluxhook itu adalah untuk menyambungkan pipa besar ke pipa ke yang kecil. Yang selanjutnya, pipa PVC Reducer Shock ini seperti eh, pipa Fluxhook, tetapi dengan ukuran untuk sambungan yang lurus juga seperti pipa Fluxhook tadi. Yang selanjutnya sambungan pipa PVC-T. Nah, ini sambungan pipa PVC-T ini adalah digunakan seperti mau memasang kran di beberapa tempat, di titik tempat, misalkan kran dari apa namanya dari dari PDAM-nya ke misalkan ke kamar mandi itu tidak apa tidak bisa menggunakan sambungan lurus. Nah, ini pakai yang sambungan pipa T agar bisa eh, menyambungkan pipa yang lainnya, misalkan seperti kran di toilet, kran di taman, dapur gitu. Ya, ini selanjutnya macam-macam sambungan pipa PPR. Instalasi pipa tidak hanya terdiri dari satu batang pipa, namun terdiri dari beberapa pipa yang dihubungkan untuk mengalirkan air sampai ke outlet terakhir. Jenis sambungan ditentukan berdasarkan jenis material pipa dan letak sambungannya. Penyambung untuk pipa PVC cukup sederhana dengan mengumpulkan dua batang pipa menggunakan penyambung yang tepat.
Untuk memperkuat sambungan, digunakan sel tape. Pada sambungan ujung pipa ada yang menggunakan berat dan ada juga yang jenis polos. Sambungan yang berat pada ujungnya terdapat ulir agar sambungan lebih kokoh meskipun memakai ulir tetapi sel tape tetap digunakan. Sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.